Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama untuk mata kuliah biokimia tumbuhan, saya akan melakukan review secara menyeluruh terkait dengan biokimia tumbuhan dan pengembangannya. Tentunya akan banyak berhubungan dengan berbagai penelitian yang telah saya lakukan bersama tim tentunya. Jadi apa itu biokimia tumbuhan dan bagaimana riset-riset yang ada di biokimia tumbuhan, biokimia begitu, nanti akan saya jelaskan beberapa aspek tersebut. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Jadi nama saya Waras Nurkolis. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ingin mengetahui saya, bisa di search di Sinta Ristek Dikti. Ini profil saya, Sinta ID saya 36260 gitu. Kemudian riset interest saya adalah bidang biokimia pertanian dan metabolisme tumbuhan. Jadi metabolisme tumbuhan itu yang menjadi tool bagi saya untuk mempelajari biokimia tumbuhan. Dan jadi saya selain di Departemen Biokimia, saya juga aktif jadi peneliti di Pusat Studi Biofarmakotropika. Jadi fokus riset lebih ke arah tumbuhan atau tanaman obat begitu ya. Untuk sampai saat sekarang ini, dari saya aktif menjadi dosen sekitar tahun 2012 definitifnya. Ini saya output hasil penelitiannya saya, Scopus saya sekitar ada 21 dokumen. Kemudian di Google Scholar ada 74 dokumen dengan H-index Scopus 5 dan H-index Google Scholar saya ada 10. Saat ini saya sudah memiliki HKI atau paten ada 21 paten dan salah satu paten dan 6 paten ya. 6 paten untuk pendaftaran varietas tanaman. Jadi ini biokimia tumbuhan menjadi salah satu keilmuan penting dalam mendukung beberapa parameter untuk mencirikan suatu tanaman sehingga tanaman itu dapat diusulkan menjadi suatu varietas tanaman. Jadi ini nanti saya akan banyak bercerita bagaimana upaya kami dari tim peneliti dari biokimia pertanian, biokimia, Departemen Biokimia begitu, ingin merealisasikan bagaimana pendekatan biokimia tumbuhan itu untuk menghasilkan berbagai tanaman ataupun tumbuhan yang memiliki nilai yang baik begitu. Dan untuk pengenalan yang lain terkait dengan aktivitas riset saat ini, beberapa penelitian telah alhamdulillah saya mendapatkan beberapa penelitian dari program hibah kompetitif Kemenristek Dikti begitu. Salah satunya adalah PTUPT 2018-2020. Ini tahun ini sudah selesai. Ini terkait dengan pengembangan varietas unggul temu ireng. Temu ireng itu salah satu tanaman dari keluarga Zingiberaceae gitu. Kemudian PPKI itu adalah penelitian kolaborasi Indonesia. Itu saya ingin pendekatan untuk kumis kucing gitu ya. Kumis kucing dengan aktivitas kandungan metabolit sekunder, aktivitas biologi, budidaya kumis kucing dan seterusnya. Kemudian di tahun ini sedang berlangsung dan insya Allah sudah sampai 2022. Ini terkait dengan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dengan judul ini. Jadi menggunakan kapulaga sebagai bahan aktif. Jadi kalau biasanya Anda kenal kapulaga itu atau kapol gitu ya, sebagai untuk bumbu masakan gitu ya. Jadi ini bagaimana pendekatan biokimia tumbuhan dengan menggunakan teknik metabolimik salah satunya itu untuk mempelajari menghasilkan kapulaga yang terstandar sebagai varietas unggul Indonesia seperti apa. Kemudian penelitian terapan, saya bekerjasama dengan salah satu profesor saya di bidang pertanian yaitu Profesor Syukur
terkait dengan perakitan varietas unggul kecipir dan kacang tunggak yang mencapai prioritas tinggi dan kaya protein. Jadi ini salah satu riset kami. Kemudian riset yang selanjutnya adalah PDUPT tahun 2020 sampai 2022, insya Allah akan dianggarkan. Tahun ini sudah berjalan, ini kedua ini ya. Ini adalah bagaimana mendapatkan temula yang berkualitas yang komersil begitu. Proyeksinya seperti itu dengan pendekatan metabolisme. Jadi semua riset yang terdanai, riset-riset saya tuh berbasis pada tumbuhan dan pendekatannya secara komprehensif dengan pendekatan metabolisme tumbuhan. Jadi metabolisme tumbuhan itu adalah salah satu tool yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi kandungan metabolit secara menyeluruh. Kalau misalnya konsep sebelumnya itu adalah central dogma biologi molekuler begitu ya, yang Anda pelajari. Jadi mulai dari genomik, kemudian proteomik, kemudian bahkan fenotipenya, kemudian dan akhirnya adalah metabolitnya. Bagaimana profil metabolitnya? Jadi tidak sebatas proteomik, genomik itu, tapi lebih ke metabolitnya seperti apa, dan itu nanti akan memberikan gambaran secara menyeluruh bagaimana mengembangkan tumbuhan yang berkhasiat. Dalam hal ini adalah tumbuhan memiliki parameter yang penting. Kalau tanaman obat berarti ya berkhasiat untuk obat, gitu. Baik, bagaimana pengembangan biokimia tumbuhan? Tentunya kalau di kita biokimia begitu, konsep dasar biokimia tumbuhan menjadi hal penting untuk bisa kita kembangkan menjadi peluang pengembangan di keilmuan yang lebih aplikatif, ya ini biokimia pertanian. Jadi kalau kita ingat bahwa di tumbuhan ini memiliki metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi artinya ada metabolisme primer. Metabolisme primer itu adalah terkait dengan berbagai proses. Salah satunya adalah fotosintesis. Itu metabolisme primer karena fotosintesis nanti akan menghasilkan pati gitu ya, salah satunya contohnya. Itu adalah sebagai komponen yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian metabolic intermediate biosintesis, jadi metabolit antara, kemudian respirasi dalam rangka menghasilkan energi. Sementara metabolisme sekunder itu adalah metabolisme yang menghasilkan metabolit sekunder. Salah satunya misalnya biosintesis terpenoid, flavonoid, alkaloid, fenolik, dan seterusnya. Nah, dari sini berbagai respon tumbuhan itu memiliki respon terhadap lingkungan, baik itu terhadap kondisi cekaman lingkungan itu akan memengaruhi suatu tumbuhan. Misalnya ada reaktif oksigen spesies, itu suatu makanya tumbuhan akan berupaya bagaimana menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa menanggulangi reaktif oksigen spesies ini. Kemudian bagaimana antioksidan sistem regulasi itu berlangsung begitu. Kemudian bagaimana fotosintesis itu akan ditingkatkan. Kemudian bagaimana respon stres dan signaling. Kemudian bagaimana menangani respon terhadap suatu lingkungan tertentu, misalnya kekeringan, kemudian mineral nutrisi, cahaya, temperatur, dan ataupun itu kondisi-kondisi biotik ataupun kondisi-kondisi abiotik ataupun kondisi-kondisi biotik. Misalkan ada infeksi patogen, ya. Misalnya ada infeksi patogen jamur, infeksi jamur dan seterusnya, ada infeksi bakteri dan seterusnya. Tentunya hal ini bagaimana respon mekanisme metabolisme
respon mekanisme metabolisme di tumbuhan itu menjadi reaksi-reaksi biokimia yang akan kita pelajari di biokimia tumbuhan. Sehingga banyak riset nanti akan memberikan peluang kita dalam riset, misalnya adalah untuk aspek bagaimana spesies, bagaimana genotipe, bagaimana varietas atau kultivar tanaman itu dapat dikembangkan. Ini yang pertama. Tentunya dasar pengembangannya berdasarkan profil metabolit ataupun bioaktivitas reaksi biokimianya. Kemudian bagaimana tahap perkembangannya? Tahap perkembangan dan kondisi fisiologi. Misalnya kondisi tahap perkembangan, apakah yang tua, yang muda, kemudian yang baru muncul tunasnya, misalnya begitu, itu akan memiliki kandungan metabolit yang sama, ataupun atau target metabolit yang kita inginkan itu ada di fase yang mana. Tentu ini menjadi penting di tahap ini. Jadi nanti akan Anda pelajari namanya source dan sink. Bagaimana tahapan-tahapan itu menjadi bagian penting dalam suatu penelitian. Dan kondisi fisiologi, misalnya dalam kondisi yang tercekam gitu ya, cekaman kandungan kekeringan misalnya. Kandungan kekeringan itu respon tumbuhan untuk memproduksi senyawa yang menguntungkan manusia seperti apa. Jadi ini menjadi peluang pengembangan di aspek biokimia tumbuhan ini. Jadi begitu. Dan ini saya akan memberikan contoh bagaimana pengembangan konservasi dan dosmatifikasi terhadap sumber daya hayati. Contohnya adalah temulawak dan temu hitam. Jadi ini salah satu penelitian kami di Revista Brasilia de Farmacognosia atau Brazilian Journal of Pharmacognosy begitu ya. Ini adalah tanamannya adalah temulawak begitu ya. Temulawak, kita ingin mendapatkan informasi kandungan santorizol, kemudian aktivitas inhibisi, aktivitas farmakologi. Aktivitas farmakologi kita ukur berdasarkan penghambatan alfa glucosidase dan cytotoxic activity gitu. Dari berbagai aksesi yang dari Indonesia. Nah, aksesinya dari mana saja? Kita mengoleksi beberapa aksesi, ada 5 aksesi. 5 aksesi dan 1 varietas sebagai pembanding, begitu ya. Satu varietas sebagai pembanding. Ini ada Wonogiri, Karanganyar, Ngawi, Sukabumi, dan Kursina 3. Ini adalah lokasi samplingnya. Santorizol ini menjadi senyawa penting di temulawak karena santorizol merupakan marker kompon dari temulawak, begitu ya, marker kompon dari temulawak. Ini temulawak, dan ini sangat penting karena apa? Karena dari santorizol ini ternyata memiliki aktivitas yang sangat banyak. Aktivitas farmakologi ya, maksudnya ya, aktivitas farmakologi sebagai anti kanker, anti inflamasi, kemudian anti diabetes, contoh-contohnya. Sehingga di sini pendekatannya adalah sebagai anti kanker dan anti diabetes. Ini adalah data yang kita sampaikan. Tentunya ada produktivitas zilnya, bagaimana produktivitas etilacetat fraksinya, kemudian kandungan santorizolnya seperti apa. Ini berbagai datanya. Kemudian khasiat anti diabetesnya seperti apa, gitu ya. Ini data-data khasiat anti kanker seperti apa. Dan untuk temulawak ini, bagian yang kita gunakan adalah bukan bagian bunga atau daunnya seperti ini, tapi adalah bagian rimpangnya. Nah, kalau temulawak ini memiliki pola tumbuh yang sangat khas. Pola tumbuh yang sangat khas karena dia termasuk tanaman musiman. Jadi mulai tumbuh itu sekitar musim hujan, nanti sekitar umur 7 bulan setelah tanam itu sudah mengalami senescence. Jadi 9 bulan itu sudah tidak ada lagi daun dan ini tidak ada. Jadi nanti rata dengan tanah dan nanti ini ketika umur 9 bulan setelah tanam itu biasanya kita panen. Nah, rimpangnya itu yang diambil. Nah, bagaimana sistem sink metabolit yang ada di rimpang pada umur 9 bulan itu menjadi penting untuk dipelajari melalui biokimia tumbuhan ini. Selanjutnya adalah di jurnal saya terkait di Asian Pacific Journal of Tropical Disease. Ini saya menggunakan temu hitam. Temu hitam itu satu keluarga yang sama dari
temulawak, yaitu dari Zingiberossae begitu ya. Sama modelnya kurang lebih sama, tapi kalau yang membedakan adalah ini ya, bentuk rimpangnya ini yang lebih kalau kita belah gitu warnanya lebih memiliki kebiruan, jadi terkesan biru dengan putih, ada hitam dari jauh begitu ya. Kemudian ini warna bunganya ada cenderung ungu begitu. Kalau tadi yang temulawak cenderung merah. Ya, ini salah satu riset terkait dengan biokimia tumbuhan, bagaimana variabilitas keragaman kandungan kurkuminoid. Kalau tadi temulawak kandungan xanthorrhizol, kalau ini adalah kandungan kurkuminoid yang kita kaitkan dengan aktivitas anti cancer, gitu ya. Cytotoxicity itu adalah seberapa besar efek toksiknya terhadap kanker. Ini lokasi sampling, ini saya memiliki 20 lokasi aksesi begitu ya. 20 lokasi, jadi kita sebut sebagai aksesi gitu ya, atau promoting line gitu kalau bahasa Inggrisnya begitu. Nah, ternyata dari kandungan kurkuminoid, jadi kurkuminoid ini sebagai marker dari kelompok kurkuma sp. Jadi kebanyakan tanaman temu-temuan itu, misalnya kunyit gitu ya, termasuk temulawak, termasuk dalam hal ini adalah temu hitam atau temu ireng, ini memiliki senyawa kurkuminoid. Jadi senyawa kurkuminoid ini ada 3. Jadi itu masih golongan senyawa yang disebut dengan senyawa kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bis-dimetoksikurkumin. Jadi kalau kita lihat variasi kandungan dari 20 aksesi ini cukup beragam, mulai dari terdeteksi hanya di kurkumin dan dimetoksikurkumin, atau ketiganya tidak terdeteksi dan semuanya terdeteksi. Jadi kalau misalnya hal ini ternyata mengindikasikan lokasi sampling ataupun genotipe mungkin sangat berpengaruh terhadap produktivitas kurkuminoid ini. Jadi ini menjadi menarik, interaksi genotipe terhadap lingkungan. Bagaimana respon genotipe terhadap lingkungan itu mempengaruhi reaksi-reaksi biokimia, sehingga reaksi yang ada tidak menghasilkan metabolit sekunder. Contohnya adalah kurkuminoid ini. Dan ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana menghasilkan kurkuminoid terstandar sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang industri farmasi inginkan. Tentunya itu menjadi hal yang ingin kita peroleh. Tingginya keragaman genetik tanaman obat ini tentunya akan menjadi modal dalam pengembangan bahan baku unggul tumbuhan obat. Jadi ini menjadi penting ya, penting untuk berbagai perusahaan industri farmasi misalnya untuk menghasilkan bahan baku yang terstandar. Bahan baku yang standar itu artinya bahan baku yang kalau ditanam di lokasi A, B, C, D memiliki variasi produktivitas yang tidak berbeda jauh, begitu ya, yang berbeda tidak jauh, sehingga kita sangat penting mencari bagaimana spesies, bagaimana genotipe, bagaimana varietas itu kita hasilkan. Dan biokimia tumbuhan karena mempelajari metabolit dalam hal ini itu menjadi sangat penting. Sangat penting kita hadir, bagaimana hadir memberikan peran begitu ya dalam pengembangan tanaman obat ataupun tanaman apapun, sehingga pengembangannya tidak terbatas pada produktivitas ataupun aspek agronomi, tapi lebih ke value yang kita inginkan. Misalnya nutrisinya, misalnya metabolit primernya, misalnya protein begitu ya, atau metabolit sekunder untuk tanaman-tanaman obat yang seperti yang saya sampaikan ini menjadi hal penting untuk kita lakukan. Kemudian ini adalah bagaimana kita menginteraksikan. Ini salah satu jurnal kami yang terkait dengan analisis kemiripan 20 aksesi temu ireng berdasarkan warna rimpang, hasil ekstrak, dan kandungan fitokimia. Jadi ternyata dari
karakter warna rimpang, warna rimpang ini ada yang biru, tidak ada warna biru misalnya di sini ada sedikit, cukup banyak dan sangat banyak. Artinya di sini ada mekanisme sink transportasi misalnya dalam metabolit dalam beberapa tanaman yang sangat ditentukan oleh genotipe atau lingkungan tumbuhnya. Jadi ini yang menarik perlu kita cermati begitu ya. Kira-kira mekanisme seperti apa sehingga temu ireng ini memiliki keragaman warna biru rimpang yang cukup beragam. Jadi sehingga ini menjadi indikasi bagaimana pengembangan selanjutnya terhadap standarisasi rimpang temu hitam ini. Karena rimpang sebagai komponen penting yang nanti digunakan secara langsung oleh industri farmasi atau industri obat herbal terstandar. Jadi ini menjadi penting. Sehingga tentunya dalam aspek pengembangan tidak terbatas pada kita mau tidak mau akan mengkaitkan dengan produktivitas. Jadi produktivitas karena kalau kaitannya dengan suatu nilai ekonomi pasti produktivitasnya seperti apa. Jadi tidak hanya nilai kandungan metabolit tapi juga kaitkannya dengan produktivitas sehingga keragaman rendemen ekstrak itu juga nanti menjadi penting gitu untuk kita evaluasi. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu penelitian yang lebih lanjut bagaimana kandungan keragaman lokasi temu hitam. Jadi kondisi lokasi lingkungan yang kita bicarakan tadi tentunya ternyata memberikan respon terhadap reaksi-reaksi biokimia yang berbeda terhadap genotipe yang dipelajari ataupun aksesi yang kita pelajari. Misalnya di sini ada keragaman total fenol, total flavonoid, keragaman aktivitas antioksidan. Ini menjadi yang berbeda begitu. Artinya ada yang keragaman berarti ada respon yang berbeda terhadap kondisi masing-masing lingkungan itu. Jadi ini menjadi hal yang menarik untuk kita evaluasi. Tentunya hal yang penting sekali kita memiliki peran begitu ya di biokimia tumbuhan itu bagaimana peningkatan produktivitas hasil. Kalau dalam aspek penelitian saya sendiri misalnya dari beberapa tanaman obat begitu ya, dan tentunya ini kita pelajari. Kita akan tadi yang seperti telah saya jelaskan bagaimana berbagai hal ya termasuk dalam hal ini fitohormon, kemudian faktor-faktor lingkungan, kemudian gen ataupun faktor transkripsi itu kita singgung di biokimia tumbuhan. Ini menjadi faktor internal dan eksternal yang akan terkait. Kemudian bagaimana tahap perkembangan tanaman, tanaman mulai dari agronominya, mulai dari arsitektur parameter-parameter arsitektur tanaman, mulai dari misalnya tinggi tanaman, jumlah cabang, kemudian daun, percabangan daun dan seterusnya, kemudian bentuk pertumbuhannya ya, kemudian mulai daun dari morfologi daun, anatominya, kemudian laju pertumbuhan daun dan seterusnya. Kemudian juga termasuk dengan vaskular feature-nya mulai dari densitasnya dan seterusnya. Dan aspek penting adalah fisiologi dan biokimianya. Bagaimana jumlah cahaya yang diserap, kemudian kecepatan penyimpanan, kemudian kapasitas fotosintesis, kemudian sumbernya bagaimana, transfer fotosintesis, sourcing relation bagaimana, hubungan source dan sinknya seperti apa, sehingga nanti akan menghasilkan biomasa dan zil. Dan ini akan kalau mempelajari terkait dengan suatu biokimia tanaman, mau tidak mau memang biomasa dan zil itu menjadi aspek penting, tapi akan lebih menentukan nilai value dari berbagai tanaman obat itu seperti apa, atau tanaman yang kita targetkan itu seperti apa.
Misalnya apa proteinnya yang itu yang tinggi dan seterusnya. Itu menjadi hal yang perlu kita evaluasi. Nah, ini salah satu bagaimana kita mempelajari terkait dengan suatu nutrisi. Jadi nanti di biokimia tumbuhan itu akan ada yang disebut dengan asimilasi karbon dioksida begitu ya, asimilasi karbon, kemudian asimilasi dan fiksasi nitrogen, kemudian asimilasi sulfat begitu ya. Nah, artinya di situ ada mikro dan makronutrien yang diperlukan oleh suatu tumbuhan. Nah, salah satu aspek yang riset yang kita bisa lakukan salah satunya adalah ini. Saya mencoba menggunakan limbah daun jambu biji dan biji nimba dari industri herbal. Kebetulan ini saya kerjasama dengan PT Soho Industri Farmasi. Limbahnya itu saya peroleh dari PT Soho yang digunakan sebagai bahan kompos untuk meningkatkan performa pertumbuhan dan produksi rimpang temulawak. Jadi kompos itu bagaimana kita jadikan sebagai SOP budidaya organik begitu ya untuk tanaman temulawak. Jadi tanaman temulawak yang kita harapkan. Jadi berbagai parameter tadi misalnya agronominya bagaimana jumlah produktivitas rimpang segarnya per kilogram per tanamannya seperti apa. Kemudian produktivitas bioaktifnya, curcuminoid yieldnya berapa persen, xanthozone yieldnya berapa persen. Jadi ini menjadi beberapa parameter penting untuk kita evaluasi. Kemudian kalau dari aspek itu tentunya yang saya jelaskan di atas, ternyata keragaman genetik tumbuh hitam hasil eksplorasi itu sangat beragam. Artinya perlu menjadi pertanyaan adalah, benarkah keragaman ini ditimbulkan oleh individu tanaman? Tentunya diperlukan evaluasi performa individu pada lingkungan yang terkendali. Ini salah satu desain riset yang kita evaluasi. Apakah artinya kalau kita tidak menggunakan analisis genetik misalnya ya, apakah itu benar-benar secara genetik berbeda? Sebenarnya bisa kita lakukan dengan menganalisis genetik. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita harus meyakinkan pembaca yang lain bahwa itu keragaman memang benar-benar beragam. Nah, untuk mendapatkan itu tentunya kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara budidaya yang kita lakukan di lokasi yang sama, sumber nutrisi sama, kondisi lingkungan sama. Jadi kalau ada perbedaan itu benar-benar menunjukkan secara individu itu memang berbeda. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, ini adalah hasil tadi 20 genotipe aksesi tadi kita sudah kerucutkan menjadi 10 aksesi dan hasilnya ternyata begini. Jadi kalau dari tingkat keragaman tadi tidak terlalu beragam, tapi ada keragaman. Jadi artinya di sini ada modal dasar bahwa memang aksesi-aksesi yang kita koleksi tadi memiliki keragaman, gitu. Kemudian ini juga curcuminoid ternyata walaupun secara statistik tidak terlalu beragam, gitu ya. Tapi di sini ada menunjukkan adanya keragaman walaupun secara statistik tidak terlalu beragam. Artinya di sini ada produktivitas yang berbeda pada lingkungan yang sama, begitu. Dalam pengembangannya untuk menjadi varietas unggul begitu, tentunya kita harus mempelajari berbagai tumbuhan yang kita ingin kembangkan menjadi varietas itu interaksinya terhadap lingkungan seperti apa. Artinya kita untuk mendapatkan temu hitam yang stabil itu tentu menjadi calon varietas yang unggul. Misalnya temu hitam yang ditanam di lokasi A, B, dan C itu memiliki produktivitas curcuminoid yang kurang lebih sama, itu tentunya yang stabil dan tinggi dan stabil itu yang akan kita pilih. Tinggi dan stabil itu yang akan kita pilih menjadi suatu varietas yang unggul. Nah, kalau kita akan mempelajari bagaimana fotosintesis itu berlangsung, gitu ya. Bagaimana fotosintesis itu berlangsung. Jadi parameter fotosintesis itu
dapat disandingkan dengan biomasa dalam penentuan budidaya yang optimum dalam tanaman obat. Begini ya, fotosintesis ini secara gambarannya. Fotosintesis nanti akan menghasilkan suatu senyawa karbon. Salah satunya adalah bentuknya adalah glukosa, misalnya begitu. Nah, glukosa ini bisa melalui glikolisis, pentosafosfat, ataupun melalui langsung ke biosintesis isoprenoid gitu ya, isopren gitu. Nah, di glikolisis nanti akan biosintesis kompleks isoprenoid begitu, langsung melalui mevalonat acid, manonil CoA begitu ya, dan seterusnya. Sementara kalau misalnya melalui pentosafosfat pathway nanti ada eritrosa 4 fosfat, kemudian nanti bisa ke membentuk alkaloid, kemudian penilpropanoid, flavonoid, kompleks flavonoid, dan seterusnya. Jadi nanti, dan semua ini nanti ujungnya adalah dalam bentuk simpanan zinc metabolit. Jadi makanya fotosintesis yang tinggi harapannya akan memberikan korelasi terhadap produktivitas metabolit, zinc metabolit yang tinggi pula. Jadi ini menjadi dasar. Makanya salah satu riset yang kami lakukan misalnya ini di stabilitas laju fotosintesis dan produktivitas rimpang itu kita coba lakukan di 3 lokasi, yaitu interaksinya seperti ini. Jadi kita juga menggunakan kita juga menggunakan yang disebut dengan analisis AMI ya, biplot pengaruh interaksi model AMI pada karakter protein rimpang per rumpun. Jadi kalau misalnya yang stabil ini adalah yang stabil, sementara kalau misalnya yang di dekat panah yang sebelah sini berarti spesifik lokasi Cianjur, yang dekat panah spesifik lokasi Bogor. Kemudian di dekat sini G5 misalnya ini ada spesifik lokasi Sukabumi. Jadi itu yang menjadi perhatian penting di pengembangan terkait dengan biokimia tumbuhan ini. Jadi itu adalah sharing penelitian saya terkait dengan bagaimana menggunakan keilmuan biokimia tumbuhan untuk penelitian tanaman obat. Harapannya dari sini para mahasiswa dapat mendapatkan manfaat dan menambah motivasi untuk bisa mengembangkan keilmuan biokimia tumbuhan khususnya untuk berbagai aplikasi. Salah satunya adalah di dalam penelitian tanaman obat. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.